Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, bersama saya ini dengan Ahmad Syukri. Selamat datang di channel uh, MLC, Maharani Learning English, teman-teman semua. Pada saat ini, kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kepada teman-teman, kita akan belajar bersama, yaitu salah satu tenses dari present tense, yaitunya simple present tense. Jadi kalau teman-teman pengen tahu seperti apa simple present tense itu, mungkin kita akan ulang lagi ya, lebih dasarnya banget. Oke, baik, kita akan mulai saja. Apa itu simple present tense? Kalau kita lihat present itu adalah yang waktunya sekarang, tense itu adalah bentuk waktu. Jadi simple present itu yang emang sederhana tapi bentuknya sekarang. Kita lihat apa saja fungsi dari present simple atau simple present tense itu. Yang pertama kita akan lihat di sana adalah fungsi dari simple present tense itu adalah yang pertama itu adalah untuk menunjukkan habitual actions atau kegiatan yang habits berulang-ulang yang biasanya kita lakukan apakah setiap pagi, setiap hari, setiap siang, setiap malam. Jadi kita gunakan present simple ya teman-teman. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun pun itu juga present simple. Sekali dalam 4 tahun itu juga present simple. Jadi habitual action yang pertama. Contohnya, I usually go to school on foot every day. Saya biasanya pergi ke sekolah itu jalan kaki setiap hari. Jadi kegiatan yang kita lakukan setiap pagi, setiap siang, setiap malam, ada yang berulang-ulang atau habits kita, berarti itu kita gunakan present simple. Fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua dari simple present tense itu adalah untuk to express general truth or to show the facts dari sesuatu atau menunjukkan fakta dari sesuatu. Jadi kalau teman-teman mau menyampaikan fakta atau general truth, kebenaran secara umum, maka kita gunakan present simple. Contohnya, the sun rises in the east, matahari terbit di sebelah timur, and the sun sets in the west, dan matahari terbenam di sebelah barat. Ini contohnya atau fakta yang terjadi. Atau kita juga mau bisa mengatakan kalau faktanya air mendidih pada 100 derajat Celcius, itu juga kita gunakan present simple juga karena itu menunjukkan fakta ya teman-teman semua. Berarti fungsi yang kedua dari present simple itu adalah untuk menunjukkan or to express general truth or to express the facts atau fakta. Yang ketiga, fungsi dari simple present tense itu adalah to express permanent situations atau situasi yang emang permanen kayak gitu. Contohnya kalau kita bilang di sini I work in Padang but I live in Solo. Jadi saya tinggalnya di Padang, saya bekerjanya di Padang, tapi saya sekarang tuh tinggalnya di Solo. Yes, itu adalah permanent situation that we have right now. Atau you can also say that Jakarta is the capital city of Indonesia. Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia ya, yang faktanya atau permanent situationnya sekarang itu adalah menunjukkan uh, situasi yang emang benar-benar permanen yang tidak sementara. Oke, itu adalah tiga fungsi dari present simple atau simple present tense yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Jadi yang pertama adalah menunjukkan habitual actions, yang kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang. Yang kedua adalah to express general truth or to express the fact. Jadi fakta-fakta yang menyampaikan misalnya fakta ilmiah dari sesuatu. Jadi kita gunakan present simple juga. Dan juga to express a permanent situation. This is what the most important things that you have to remember. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah itu. Oke, baik, karena kita sudah membahas tentang fungsinya, sekarang kita akan lanjut kepada pattern atau pola kalimatnya. Pada dasarnya, dari kalimat simple present tense ini, itu terdiri dari dua jenis kalimat atau pola kalimat. Yang pertama adalah kalimat nominal, or you can say nominal sentence, yakni adalah kalimat yang menggunakan to be atau verb be dalam sebagai kata kerjanya.
Jadi kalau teman-teman ketemu nanti ada kalimat to be, I am from Indonesia, I am a student, kayak gitu ya. Itu adalah kalimat nominal sentence pakai verb be. Kalau kita lihat sekarang kalimat positifnya or positive sentence, kita ikuti dengan pertama adalah subject dulu. Terus kita ikuti setelah subject itu adalah verb be atau istilahnya kita bisa mengatakan adalah to be ya. Yes, atau setelah to be ini bisa kita ikuti apa salah satu di antara ini apakah adjective or noun or adverbs dari kalimat ini. Misalnya subjeknya I, to be-nya adalah am. So you can say I am from Indonesia atau I am a student atau I am gorgeous. Jadi bisa kita gunakan kalimat itu ya. Kalau untuk subjeknya adalah you, we, they, atau lebih dari satu orang atau jamak, berarti kita gunakan to be-nya adalah are atau Budi and Tom, for example. Misalnya, you are from Indonesia, they are from Indonesia, we are students. Kenapa saya tuliskan di sini students? Karena studentsnya itu jamak ya. Oke, maaf ini salah. Jadi S-nya hanya satu aja. They are students, for example. Budi and Tom are gorgeous, for example. Oke, jadi kalau subjeknya you, we, they, atau jamak, subjeknya lebih dari satu orang, maka kita gunakan to be-nya are. This is what you have to remember. Untuk subjeknya she, he, it, atau satu orang, Budi, atau my cat, for example, itu kita gunakan to be-nya atau verb be-nya adalah verb be is. Jadi contohnya adalah she is from Indonesia. He is a student. It juga it is gorgeous, you can say. Atau Budi is a student, for example. Atau my cat is gorgeous, can say. Untuk she, he, it, atau satu orang, atau subjek yang tunggal, atau bisa kita bilang juga istilahnya adalah third singular person. Third singular person, maka ini adalah person, adalah ini kita gunakan subjeknya atau to be-nya to be is. Yes. Nah, jadi kalau satu orang. Tapi kalau kita gunakan lebih dari satu orang, she and he, atau my brother and my sister, berarti itu adalah jamak dia ya. This is what you have to remember for the positive sentence untuk kalimat yang nominal sentence-nya, kalimat nominal. Kita lihat sekarang yang negative sentence. Untuk kalimat negatif, we basically just put on not after the verb be atau to be ya. Jadi be itu atau to be itu adalah verb sebenarnya. This is the negative sentence. You can say I am not from Indonesia atau I'm not from Indonesia atau we are not students, they are not gorgeous atau Budi and Tom are not from Indonesia. Oke. She is, kalau untuk she, he, it, seperti biasa, she, he, it, atau is, atau satu orang, you just put is here. She is not from Indonesia. He is not a student. Budi is not a gorgeous. Okay. Budi is not gorgeous. Okay. Hmm, ini dia yang kita perhatikan, kan-nya ditambahkan dengan not aja. Is not itu biasanya bisa kita pendekkan dengan kata isn't. So just say this one is isn't basically. Misalnya she isn't from Indonesia. Okay, she isn't from Indonesia. He isn't a student. He isn't a student. Are not itu bisa kita pendek menjadi aren't. So you can say basically for the simple, for short, you can say aren't. We aren't from Indonesia. Okay, atau are not ya. We aren't students. They aren't gorgeous. You can say this kind of things. Jadi ini untuk kependekan constructions. Construction ini biasanya kita gunakan untuk speaking. So when you say something, I am happy today atau I'm not happy today, berarti kita bisa pendekkan. Dia tidak senang hari ini. Berarti kita bilang he is not happy today, or you can say he isn't happy today. So you just basically just put that isn't atau to be setelah subjeknya. Jadi setelah subjek itu wajib diikuti kata kerja, apakah kata kerja to be atau memang kata kerja lainnya. Alright, itu dia untuk kalimat negatif that we have
discuss. Right. We just come to the next one. Ini contohnya dalam kalimatnya, misalnya, I'm not a nurse, I'm a scientist. I'm not a nurse, or I'm scientist. Saya bukan seorang uh, nurse perawat. I am a scientist. Saya adalah seorang ilmuwan. So you can say scientist. They aren't Canadian. They aren't Canadian. Atau they are not Canadian. They aren't Canadian, but they are Japanese. You can say this is the picture. It's Japanese, right? Okay, they aren't Canadian. I'm not happy today. I'm not happy today. He isn't at work this morning. He isn't at work this morning. Atau he is not at work this morning. Berarti ini kata keterangan ya, adverb ya. Lucy is not my friend. Lucy isn't my friend atau is not my friend. Itu adalah kalimat negatif dari simple present tense yang kalimat nominal. Kita akan lihat another one. This is the yes no question atau kalimat interrogative. Kalimat interrogative ini adalah kalimat yang kita gunakan adalah kalimat bertanya. Jadi yang pertanyaannya itu diikuti dengan jawaban apakah ya atau tidak. Or you can say interrogative questions. Kalau untuk interrogative, kita akan letakkan to be-nya di awal terlebih dahulu. Yes, we put the verb be atau to be di awal, baru subjek ya. Seperti biasa, kalau I itu I am. Jadi kalau apakah saya dari Indonesia? Am I from Indonesia? Yes. Kalau you, we, they, terus ada Budi and Tom atau jama, so you can put that are. Are you a student? Or you can say, are we students? Are they gorgeous? Are Budi and Tom from Indonesia? So you can say this kind of thing. Jadi nanti jawabannya ini wajib kalau kita gunakan adalah yes atau no ya. Dari jawabannya nanti kita lihat jawaban seperti apa. Is she from Indonesia? Or is he from Indonesia? Is Budi a student? Jadi karena Budi satu orang, maka to be-nya adalah is. Okay. Is Budi from Indonesia? Is my cat, satu ekor kucingnya, is my cat gorgeous? Oke, jadi kalimatnya menggunakan verb be atau to be dulu di awal. Itu yang perlu kita lihat di sini ya. Contohnya di sini kalau kalimat positifnya you are Canadian. Kalau kita menanyakan kembali kepada orang itu, are you Canadian? Are you Canadians? Jawabannya bisa yes, I am, atau no, I'm not. Kayak gitu ya. Ini contohnya. Karena subjeknya adalah Shia, is Shia an actor? Maka to be-nya adalah is. Is Shia an actor? Are you friends? Are you friends? Are they engineers? Are they engineers? Apakah mereka adalah apa namanya insinyur? Yes. Are they engineers? Is she a student? Is she a student? You can say. Yeah, maybe yes ya. Yes, she is. Kalau kita buat di sini pertanyaan, is she an actor? Ya, jawabannya bisa dua. Yes, she is. Or you can say no, she isn't. Karena di sini adalah pertanyaan yes or no questions. Jawabannya yes atau no. Are you friends? Yes, I am. Or you can also say no, I'm not. Yes, I am. Atau no, I'm not. Are they engineers? Jadi are they, karena jawab pertanyaannya pakai they subjeknya, you also can say that yes, they are, or you also can say no, they aren't. No, they aren't. Oke. Jadi subjeknya ini di dalam jawabannya itu sesuai dengan yang ditanya. Kalau ditanyanya you, udah pasti jawabannya jadi I ya. Kalau ditanyanya they, terus kita jawabannya juga they juga. Kalau kita tanya nama orang, berarti bisa kita jawab she atau he, tergantung sama jenis kelamin orang itu, gender orang itu, apakah laki-laki atau perempuan. Right, that is for the nominal sentence that we have there. I hope that you understand what we discussed today. All right, now let's come to have the practice right now. So we are going to discuss it together.
Yes, di sini ada cross out the incorrect each of the sentence right now. We start from the first one. This is the example. They are atau they is builders. Jadi di sini jawaban yang tepat karena adalah they, subjeknya, maka to be-nya adalah are. They are builders. Mereka adalah tukang bangunan atau pembangun kayak gitu ya. So you have some time to think about this one, so you can answer these questions. I'll give you time for maybe few seconds, so just try to answer these questions. Right. So we can start to do from now, please. Oke, setelah teman-teman pause, videonya, kita akan bahas sama-sama ya. Oke, yang pertama adalah you are atau you is 40 years old. Jadi jawaban yang benar adalah you are 40 years old karena subjeknya you. I am atau I'm is berarti jawabannya adalah I am from New Zealand. Okay. He is atau he are. So the correct answer is he is my cousin. He is my cousin. We am atau we are. Jawabannya adalah we are British. We are British. Karena subjeknya adalah we, to be-nya adalah are. We are British. They, kita ikuti is atau are, maka jawabannya adalah are. They are mechanics. They are mechanics. She is atau she are. Jawabannya adalah she is my sister. She is my sister. We is atau we are. Jawabannya adalah we are scientists. We are scientists. She is atau she are. Jawabannya adalah she is 21 years old. Oke, ini adalah kalimat positif dari kalimat tersebut. Baik, selanjutnya kita akan ngebahas tentang bagaimana membuat kalimat itu menjadi kalimat pertanyaan, kata kita bilang adalah information question atau WH question. Untuk polanya, kita cukup meletakkan WH question-nya di depan, baru kita letakkan verb to be atau verb be-nya setelah itu, dan diikuti oleh the subject. Jadi subjek, jika subjeknya adalah I, to be-nya seperti biasa am, kalau you, we, they banyak jamak lebih dari satu orang, maka kita gunakan are. Kalau she, he, it atau satu orang, so you can just use that one as s. For example, where are you from? Where are they from? Where are Budi and Tom from? Where is she from? Where is he from? Where is Budi from? Berarti ini jawabannya akan kita gunakan ada information question. Misalnya, where are you from? So jawabannya you can say, I am from Indonesia. I am from Indonesia. Oke. Untuk WH question ini, berdasarkan kata tanya ya, berarti ada what, where, who, why, kayak gitu ya. H-nya itu adalah how often, how far, how much, how many, and others kayak gitu ya. This is what you have to remember about the WH questions. Oke, kita bahas kalimat positif, kalimat negatif dari kalimat ini, dan juga kalimat interrogatif dan juga WH questions di kalimat ini. Sekarang kita akan maju ke the next one is the verbal sentence atau kalimatnya kalimat menggunakan verb atau kata kerja selain dari kata kerja to be, yes, atau verb be. Basically, this is positive sentence. Kita gunakan verb di sini. Ada subjeknya I, you, we, they, Budi, and Tom atau lebih dari satu orang di sini. Terus boleh kita gunakan verb frekuensinya, tapi untuk verbnya itu wajib kita gunakan verb one saja. Jadi kita nggak gunakan verb one plus s atau es. Jika subjeknya adalah she, he, it, atau Budi atau satu orang, one person atau one things there, maka kata kerjanya mesti kita gunakan verb one plus s atau es. Dan diikuti oleh complement di setelahnya, dan diikuti dengan time signal. Apakah bisa every day, every morning, every month, every year dalam kalimatnya. Jadi remember, jadi teman-teman kalau
Teman-teman mau mengatakan sesuatu yang berulang-ulang setiap hari, setiap pagi. Jadi kita gunakan polanya seperti ini. Subjek diikuti oleh verb one saja langsung dan bisa digunakan complement. Complement itu bisa objek atau bisa keterangan tempat dan segala macamnya. Di sini juga bisa ikuti dengan adverb frekuensinya di awal. Bisa always, berarti itu selalu ya. Usually itu biasanya, yes, often, berarti itu sering, sometimes itu kadang-kadang, sometimes, yes. Seldom itu berarti jarang, sama dengan rarely, hardly ever, itu jarang juga. Ever itu pernah, dan never itu enggak pernah. Oke, kita akan lihat bagaimana contohnya in the sentence. Misalnya, kita mau mengatakan, saya, I usually read a book every day. I usually read a book every day. Jadi teman-teman jangan sampai mengatakan I usually reading a book every day. Itu kebanyakan kita salah di situ. Kita hanya butuh menunjukkan verb one saja. I usually read a book every day. I usually go to school every day. I usually clean my room every day kayak gitu ya. So I can try to have that one only with that one saja. Kalau you misalnya you usually read a book every day, we usually read a book every day. They berarti juga they usually read a book every day. Kalau untuk lebih dari satu orang maka dia juga verb one saja. Budi and Tom usually read a book every day. Read a book every day. Membaca sebuah buku every day. Kalau kita ganti subjeknya menjadi she, he, atau it, dan atau Budi, satu orang aja, berarti kita gunakan di sini verbnya adalah verb one ditambah dengan s atau is. Jadi kita bilang dia biasanya membaca buku. She usually reads a book every day. He usually reads a book every day. My friend usually reads a book every day. Ada reads-nya ditambahkan dengan S-nya di belakang kalimatnya. So this is what you have to remember about this. Oke, itu dia ada kalimat positive sentence. Alright. Kita akan lanjut the next one. Oke, kapan kita akan gunakan di sini ya, ada verb-nya itu kadangkala ditambah dengan S, kadangkala hanya ditambahkan dengan IS. Kapan kita gunakan verb yang tambah S atau IS khusus untuk subjeknya adalah third singular person ini, kata ganti orang ketiga tunggal ini, orang ketiga tunggal, biasanya di sini most of the verbs, kebanyakan dari semua kata kerja tuh, hampir kebanyakan tuh hanya ditambahkan dengan s aja di belakang. Seperti close menjadi closes, dance menjadi dances, exercise jadi exercises, feed menjadi feeds gitu, laugh menjadi laughs, ya, open, opens, play, plays, put, puts, dan segala macam sampai work, works, write menjadi writes untuk subjeknya she, he, it. Uh, tetapi ketika kita menemukan kata kerja yang berakhiran dengan SH di belakang kata kerja tersebut atau CH atau S atau X atau Z salah satu di antara ini atau juga O ini kurang ya atau juga O juga maka kita tambahkan kata kerjanya dengan IS jadi bukan S di belakangnya contohnya wash kalau kita mau mengatakan mencuci dia mencuci berarti she washes her clothes misalnya she washes her clothes washes gitu ya. Teach itu menjadi teaches karena berakhiran ch di belakangnya. Dress menjadi dresses, berpakaian. Relax menjadi relaxes, santai. Buzz menjadi buzzes. Jadi ada z di belakangnya. Atau kita bilang go, okay, menjadi goes. Jadi kita kalau kita mau bilang dia pergi ke sekolah setiap hari, maka jawabannya adalah she goes to school every day. She goes to school every day. Kalau tadi subjeknya I, maka nggak perlu tambah dengan S. I go to school every day. Seperti ini ya. I go to school every day. You, berarti you go to school every day. They go to school every day. So this is what you have to remember about this.
Ada juga kata kerja yang berakhiran dengan Y atau Y di belakangnya, maka Y ini diganti dengan I atau I dan ditambahkan dengan IS di belakangnya. Untuk kata kerja yang endingnya berakhiran dengan konsonan ditambah dengan Y. Contohnya ada Y sebelum huruf Y itu adalah konsonan. Maka Y ini kita rubah menjadi IS. Jadi carry menjadi carries. Copy menjadi copies. Study menjadi studies. This is the simple present rules with ending S atau IS di belakang kata kerjanya. Oke, kita akan lanjut sekarang menuju latihan, right? So have to remember this is the exercise. Ya, kalau teman-teman masih ingat kalau I, you, we, they atau subjeknya jamak, maka itu verb one saja. Tapi kalau subjeknya she, he, it atau satu orang, maka diikuti dengan verbnya verb satu ditambah dengan s atau yes. Kita lihat di sini. Nah, contohnya Eddie live atau lives. Oke. Yang tepatnya adalah lives. Kenapa? Karena si Eddie ini satu orang, Eddie lives in Canada. So you can say Eddie lives in Canada. Teman-teman bisa mempost dulu videonya, boleh teman-teman mengerjakan tugas ini. Kita akan lanjutkan setelah ini. So you can pause and do dan lakukan latihan ini dari sekarang. Alright. Oke, baik. Kita akan coba periksa sama-sama. Kita akan gunakan di sini they, karena they ini subjeknya jamak, maka tadi kalau jamak berarti plural ya, lebih dari satu, so berarti kita ikuti dengan kata kerja pertama saja. Berarti jawaban yang benar adalah they cook pizza for dinner. They cook pizza for dinner. Jadi kita nggak mengatakan they cooks now karena they itu subjeknya banyak. Your friend, oke, your friend itu friendnya karena friendnya satu orang aja, karena nggak lebih dari satu, nggak tambah dengan s, maka jawabannya yang benar adalah your friend has a microwave. Your friend has a microwave, bukan have. Have itu untuk are you with they gitu. I have, they have, you have gitu ya. Kalau your friend atau she atau he has, we don't say have kayak gitu. She subjeknya kata kerjanya apa? Work atau works? Jawabannya adalah works. She works at the gym. Karena subjeknya tunggal, maka kita tambahkan dengan subjeknya she, tambahkan dengan s di belakangnya. Subjeknya watch atau watches? Jawabannya adalah watch aja. I watch TV every day. Pokoknya. So this is the correct one karena subjeknya I. We leaves or leave work at 5 o'clock, 5 p.m. Jawabannya adalah we leave work at 5 p.m. Yes. Karena subjeknya adalah jama atau plural, maka verbnya kita gunakan verb one saja. We do not add any s atau is di belakangnya. Mark has atau have. Mark ini satu orang, karena dia satu orang, maka verbnya verb one plus s atau is. Untuk have itu menjadi has dia. Mark has a skateboard. Mark has a skateboard. Oke. They bisa kita gunakan subjeknya start atau starts. You can say they start aja. They start school at 9 a.m. They start school at 9 a.m. They start school at 9 a.m. They subjeknya, jadi nggak perlu dengan s. You subjeknya kita gunakan adalah verb one saja ya. You hate soccer. You hate soccer. We don't say you hate soccer. You hate soccer. Yes. Hate soccer. Tara. Karena Tara itu satu orang, maka verbnya harus ditambahkan dengan s. Jadi jawabannya adalah Tara eats breakfast at 7:15 a.m. 7:15 a.m. Tara eats breakfast 7:15 a.m. Okay. Karena, of course, yes, I go to the park afterward. We wake up at 7 o'clock. He cooks dinner at 8 p.m.
My son, karena my son-nya satu orang, maka kita tambahkan dengan S. My son walks to school. My son walks to school. Oke. Jadi kalau untuk my son, karena dia satu orang di sini, maka verb-nya kita tambahkan dengan S atau es di sini. This is what you have to remember for positive sentence. Kalimat positif. Oke, kita akan menuju ke kalimat negatif or negative sentences. Kalimat negatif, basically, itu kita gunakan namanya adalah auxiliary. Jadi ada subjek terlebih dahulu, ini polanya. Diikuti dengan auxiliary. Dalam simple present tense, auxiliary-nya ada dua, ada do atau does. Oke, ditambahkan dengan not, diikuti oleh not. Jadi kalau subjeknya I, you, we, they, diikuti dengan do not. Kalau she, he, it, dan satu orang, singular, dia berarti does not. Oke, kalimat seperti itu. Baru kita letakkan adverb frekuensinya setelah itu. Jadi always, usually, sometimes, seldom, segala macam. Untuk verbnya, kata kerjanya itu kembali ke kata kerja pertama. Jadi nggak perlu kita tambahkan s atau is di belakangnya. Kenapa? Karena auxiliary-nya udah keluar di depan kedua-duanya. Jadi auxiliary ini adalah kata bantu dalam bahasa Inggris yang membentuk kalimat, bisa jadi kalimatnya kalimat negatif atau kalimat interrogatif. Itu ya. Bisa diikuti dengan complement di akhir kalimatnya dan time signal. Oke, berarti are you with they diikuti oleh do not, diikuti oleh verb one setelah itu, sedangkan she, he, it kita ikuti dengan does not dan verb one juga. Jadi kata kerja sama-sama verb one. Let's see the examples right now. Okay, this is the example of the sentence, the sentences. Kalimat positifnya. Kalau berarti I do not usually read a book every day. You do not, you do not usually read a book every day. We do not usually read a book every day. They do not usually read a book every day. Tapi kalau she, berarti kita gunakan does not atau kita bilang menjadi doesn't. Jadi dipendekin ini menjadi doesn't. So we can say this one is doesn't. She doesn't usually read a book every day. He doesn't usually read a book every day. Budi doesn't usually read a book every day. Jadi di sini read-nya, kata kerjanya sama-sama verb one keduanya. Semua apapun subjeknya, kalau untuk kalimat negatif, berarti kata kerjanya kembali ke verb one lagi. Untuk do not, ini bisa kita pendekkan menjadi kata don't. So you can say, I don't usually read a book every day. Okay. We don't usually read a book every day. They don't usually read a book every day. Ini untuk kalimat negatifnya. Kita akan coba latihan di sini, right? Apakah don't or doesn't? Berarti ini untuk teman-teman berbicara, so you can use this kind of things to practice, to say your words sound native ya. Contohnya kalimat nomor 1. An astronaut on International Space Station doesn't atau don't. Okay. Doesn't atau don't have a lot of free time. Karena di sini subjeknya kita ketahui adalah an astronaut, ini orangnya. Yes, this is the person. An astronaut on the International Space Station. Kalau kita ada preposition, terus ada kata-kata di belakangnya, berarti ini object preposition, ini bukan subjek utamanya, tapi subjek utamanya adalah yang ada orangnya ini, an astronaut. Oke, karena dia satu orang, maka yang tepatnya adalah doesn't. Ini bukan don't, karena dia satu orang sama dengan she atau he ya. An astronaut on International Space Station doesn't have a lot of free time. Kayak gitu. Kalau untuk nomor 2, astronauts-nya banyak. Astronauts. Oke, yang tepatnya adalah astronaut don't don't work all day on Saturday. Astronaut don't work all day on Saturday. Nomor 3, an astronaut, karena satu orang lagi, maka kita butuhnya adalah doesn't atau does not. An astronaut doesn't have the same schedule every day. Astronaut doesn't have the same schedule every day.
seorang astronot itu doesn't have, tidak memiliki schedule yang sama, same schedule atau jadwal yang sama setiap hari. Schedule itu artinya jadwal. We, oke, subjeknya we, auxiliary-nya adalah do not atau don't gitu ya. We don't work on weekends. We don't work on weekends. Jadi bukan we not work. Harus ada auxiliary do-nya atau auxiliary does. I, yes, I don't work in the office. I don't work in the office. Di sini I don't work in the office, right? Kita kalimatnya kita gunakan sorry. I don't work in the office. Kalimatnya I do not work in the office. My office. Kalau kita lihat my office, kantor saya, jadi bisa kalau kita lihat kantornya di sini tunggal ya, tidak jamak, hanya satu, maka subjeknya sama dengan it gitu ya, atau kita gunakan auxiliary-nya adalah doesn't. My office doesn't have a window. My office doesn't have a window. Oke. Subjeknya she, berarti auxiliary-nya adalah does not. She does not travel for her job. She does not travel for her job. Kita ikuti dengan you. Jadi di sini adalah you. You don't have a busy schedule. You don't have a busy schedule. You don't have, karena subjeknya you, maka kita gunakan don't have a busy schedule. Right. Gimana? Mudah bukan? Jadi teman-teman perlu memperhatikan apakah subjeknya satu orang, uh, orang ketiga tunggal dia, orang ketiga orang yang dibicarakan she, he, it, maka auxiliary-nya adalah does not atau verb-nya hanya verb 1 plus s or es. Tapi kalau I, you, we, they berarti don't kita gunakan ya, atau hanya verb 1 saja kalau di kalimat positifnya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke kalimat interrogative. Interrogative artinya adalah kalimat pertanyaan, verbal sentence, kalian bertanya. Jadi kalimat bertanya atau you can say yes or no questions. Jadi jawabannya bisa yes atau no di sana. Contohnya di sini kita tuliskan dulu auxiliary-nya dulu kita taruh di depan, terus diikuti oleh the subject-nya dan diikuti oleh verb-nya. Semua verb-nya adalah verb one, so we don't put another verb plus s or es in that sentence, in that place. Contohnya do, kalau I, you, we, they, Budi, and Tom, satu atau jamak dia di sini kita gunakan auxiliary-nya do. Kalau subjeknya she, he, it, atau satu orang dia, atau satu benda, kita gunakan does. Diikuti oleh verb one, boleh complement, boleh tambahkan objek atau apa. Contohnya di sini, do you work as engineer? Do you work as engineer? Bisa kita jawab yes, I bla 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 do or does, atau no, subject bla 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 don't or doesn't. Kita akan lihat di dalam kalimatnya. So let's see, this is the example of the sentences. Do you work as a teacher? Do you work as a teacher? Do berarti ini auxiliary-nya, yes. You berarti ini subjeknya. Work ini adalah verb-nya. Do you work as a teacher? As a teacher, seorang guru. Apakah kamu bekerja seorang guru? Kita bisa jawab yes, I do. Karena subjek pertanyaan yang ditanya kita sendiri, kita harus jawab dengan kita. Yes, I do. Or you also can say no, I don't. Yes, I do. Or no, I don't. Do they work as teachers? Berarti di sini adalah auxiliary-nya dulu. Yes, auxiliary dulu. They subjeknya, work ini adalah verb-nya. Do they work as teachers? Karena di sana subjeknya adalah they, you have to also say they too. Yes, they do, atau no, they don't. Do he work as a teacher? Does he work? Ini auxiliary-nya, karena subjeknya adalah he, maka auxiliary-nya auxiliary does kita gunakan. Does he work as a teacher? Yes, he does. Atau no, he doesn't. No, he doesn't. Does your mom work as a teacher? Ini verb-nya semuanya kata kerja pertama ya, verb one aja. Yang keluar hanya auxiliary-nya aja. Does your mom work as a teacher? Atau kalau kita bilang ya, berarti yes, she does, or no, she doesn't. Yes, she does, or no, she doesn't. Itu dia kalimat yes atau no questions. Oke. Alright, sekarang kita akan masuk kalimat yang
kita gunakan adalah WH question atau information question. Bisa kita gunakan 5W 1H ya. What, where, when gitu ya. How many, how much gitu ya. Setelah WH question-nya kita taruh auxiliary-nya do atau does seperti biasa, baru diikuti oleh subjeknya I, you, we, they, she, he, it, verb one, diikuti oleh verb one semuanya. Contohnya, for example, in the sentence, this is the example. Contohnya, where do you live? Where berarti ini question word-nya, yes. Do berarti auxiliary-nya. Where do you live? You subjeknya. Where do you live? Karena pertanyaannya adalah menggunakan verb, where do you live? Jadi kita juga jawab dengan verb juga. I live in Padang. You can say I live in Padang. Kalimat positif ya. Where do you live? I live in Padang. Where do you live? I live in Jakarta. Where do you live? I live in Bandung, for example. What do you do? What ini question word-nya. Do berarti ini adalah auxiliary-nya. You berarti ini subjeknya. Sedangkan do yang terakhir ini bukan auxiliary lagi tapi adalah verb one-nya. What do you do? Kalau pertanyaan what do you do berarti orang menanyakan tentang pekerjaan kita. So you can say I work as an office worker. You can say I work as an office worker. Atau I am a teacher. Boleh. Atau I am an engineer, for example. Oke. Kita bisa gunakan kata tanya dengan question word. Ini dia question word-nya ditambah dengan auxiliary does, yes. Ini auxiliary does. What does she subjeknya ini frekuensi. Does she usually do? Do ini verb one-nya. What does she usually do in the evening? Jadi in the evening, what does she usually do in the evening? Di sini dia jawab, she usually watches. She subject, usually ini frekuensi, watches, ini verb one plus es. Kenapa? Karena subjeknya adalah she. She usually watches TV at home in the evening. She usually watches TV. TV ini objeknya dan at in the evening. Evening ini berarti adverb frekuensi ya. She usually watches TV at home in the evening. What time? Ini pertanyaan tentang waktu ya, atau jam berapa. What time does he usually get up? What time does auxiliary-nya, he subjeknya, di sini get up ini verb-nya. What time does he usually get up in the morning? Nah, he usually gets up or wakes up at 5 o'clock every morning. He usually wakes up at 5 o'clock every morning. Jadi ini adalah kalimat yang menggunakan kata tanya dalam pertanyaannya. Jadi you can say information questions here. Karena jawabannya juga harus berupa information di sana. Right, itu dia pembahasan kita pada hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami present simple. Memang agak sedikit panjang, tapi teman-teman bisa mengulang-ulangnya kembali. Semoga yang kita sampaikan ini teman-teman bisa memahaminya. Oke, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.